orang ketika setiap hari makan jenis makanannya ini, mohon maaf ya, jenis makanannya ada makronutrien, ada mikronutrien. Ketika bicara makronutrien, ada lemak, ada karbohidrat, ada protein. Yang paling banyak makanan kita karbo ya. Ketika masuk di dalam darah jadinya glukosa. Sudahlah makannya banyak karbo, dia juga makan gula rafinasi. Berlebihan nggak kira-kira gulanya? Ketika berlebihan di dalam darah, itu akan menyebabkan penyakit apa namanya? Nah itu misalnya seperti itu. Itu ke fisik saja. Yang kedua misalnya, makan nih, mohon maaf, tadi sarapan nggak Bapak? Sarapan. Jam setengah 8. 8 ya, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Jam 4 baru selesai. Ketika jam 4 baru selesai, jam 4 baru selesai dicerna, artinya sampai usus besarnya. Sebelum jam 4 makan lagi nggak Pak? Makan siang. Misalnya jam 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baru selesai jam 10. Malamnya makan lagi nggak Pak? Iya. Kalau makannya jam 8, selesainya jam 4, maka jendela puasanya lebih sedikit daripada jendela makannya. Seimbang nggak itu? Nggak seimbang. Ini yang dikatakan sistem yang salah. Padahal Allah sudah sampaikan, makanlah yang halal, tapi jangan dua penyakit. Bukan hanya di fisik, di pikiran, di perasaan juga begitu. Contoh misalnya begini, pikiran kita itu apa namanya, takdirnya atau sunatullahnya mendekat pada sebuah ketenangan. Ketika pikiran ini selalu diisi pengen senang, pengen menang, maka ketenangannya lama-lama mundur. Tolong ya. Ketika pikiran selalu diisi pengen menang, pengen senang, itu yang namanya tenang lama-lama mundur. Maka nanti nggak ada ceritanya kedamaian di pikiran, itu nggak ada ceritanya. Contoh misalnya begini, anaknya berapa Bu? 1. Suami masih? Gak ada ya. Saya pengen tanya dulu. Waktu nggak ada suami, kepikiran nggak waktu nikah tiba-tiba suami nggak ada? Enggak ya. Semuanya juga nggak ada yang mikirin itu. Ketika masih gadis pengen punya suami, benar nggak? Punya keinginan. Ketika punya keinginan, gitu ya. Contoh misalnya, saya pengen suami yang bertanggung jawab. Benar nggak? Saya pengen punya suami yang setia. Benar nggak? Saya pengen suami yang soleh. Benar nggak? Saya pengen punya suami yang bimbing jadi imam yang benar. Benar nggak? Ketika keinginan sebelum ini makin teorinya makin banyak keinginan, makin banyak masalahnya kira-kira. Makin besar keinginan, makin besar masalahnya. Benar ya? Kalau sudah dapat keinginan, maka yang kedua, punya suami soleh, punya bertanggung jawab, setia, tiba-tiba muncul yang namanya takut kehilangan. Bunda udah siap berbagi? Kan gitu. Sama kayak antum semua pengen punya istri yang cakep, pengen punya istri yang pintar masak, jago di ranjang, ngurus anak-anak sih.